Hai guys, selamat siang. Sekarang udah siang di Chicago, udah mau hampir jam setengah 3 siang. Hari ini gue akan bawa kalian jalan-jalan di sekitar daerah rumah gue. Gue pengen ke toko Asia karena gue udah gak punya beras lagi, say. Sebenarnya tuh gue udah gak punya beras dari 2 hari lalu, tapi karena gue mager banget buat keluar, akhirnya gue makan apa adanya aja yang ada di rumah. Hari ini gue harus banget keluar karena emang banyak banget yang harus diurus. Gak banyak sih, cuma 3. Yang pertama itu gue harus beli beras. Yang kedua gue harus ke bank ngambil koin karena di apartemen gue itu kalau mau nyuci baju pakai laundry coin. Nanti gue tunjukin juga ke kalian gimana sih laundry coin di Chicago. Biasanya kebanyakan kalau apartemen di Chicago itu mereka nggak punya cuci baju laundry di tempat apartemen mereka. Jadi biasanya tuh ada di bawah, di basement. Gue belum makan siang nih guys. Tadi gue makan pagi aja oatmeal, sehat bener ya, sama buah. Gue lagi perbanyak makan buah, banyak banget. Gue pengen ngemil dulu sebelum pergi. Brownies ini enak banget deh. Ya, gue harus laundry besok. Gue gak punya duit, uang koin. Dan ketiga adalah gue mau bikin konten mengenai, ayo apa, sesuai dengan judulnya, gue mau cerita ke kalian mengenai sekolah gratis di Amerika. So buat kalian penasaran dan pengen tahu gimana sih sekolah gratis di Amerika, ikutin terus ya, check it out. Nah tuh guys, tuh laundry gue udah menumpuk. Aduh, malu deh sebenarnya. Dan juga ke kalian tuh laundry gue, dan lagi banyak dus nih, aduh. Gue kan mau pindahan, jadi sekalian kan, gue belum tahu ini dus mau di keep atau mau dibuang. I don't know. Suami gue bilang kayaknya kita mau tetap aja bawa ini dus buat bawa barang-barang kita. So, oke, udah siap dengan outfit gue CLOTD hari ini. Serba abu-abu. Itu apa namanya, heating pad gue. Heating pad aja warnanya abu-abu. Gue lagi suka banget sama warna abu-abu, I don't know why. Oke deh guys, gue berangkat dulu ya. Bye, ciao. Sebenarnya di luar tuh lagi panas 30 derajat Celcius, cuma mendung. Dan Chicago itu tuh kayak kasih surprise gitu loh, tiba-tiba bisa dingin. Jadi gue bawa jaket. Kalau misalnya emang nggak dingin, yang gue lepas gitu. gue pakai. Oh iya, gue lupa. Gue harus bawa kantong belanjaan. Gue balik lagi ke atas. Kemarin dipindahin sama laki gue, kayaknya di sini deh. Tara, yuk berangkatkan. Gue berapa ya? Gue tuh mau beli beras, cuma kadang gue tuh suka belanja yang lain gitu loh guys. Biasalah wanita. Gue tinggalin aja yang kertas karena gue mau beli beras, jadi pakai kantongan nih. Jadi kita nggak pakai plastik banyak. Bawa kantong belanja sendiri guys. Tuh, ini tempat laundry-nya. Tuh, jadi kita masukin koin di sini. Tinggal 2 orang masukin ya. Tuh, buat pengeringnya di sini juga sama, masukin koin juga. Tuh, tinggal di play deh. Itu guys. Hai guys, gue ada di mobil, lagi panasin mobil dulu. Aduh, gue keringetan, ada panas coy. Gue buka jaket gue, kegerahan. Sekarang gue mau ke bank dulu, abis dari bank baru kita ke toko Asia. Nanti kita sembari cerita ya, ikutin gue terus. Hari ini panas, tiba-tiba Chicago panas. Nanti gue mau buka ini, gue tunjukin ke kalian ya. Mobil gue ini bisa dibuka atapnya. Gue mau buka atap selagi bisa. Udaranya kan, maksudnya udaranya itu lagi bagus, jadi bisa dibuka atapnya. Kalau lagi hujan kan nggak bisa, kebacahan dong. Hai guys, gue udah kelar di bank. Dapat cuma $20 dong. Jadi satu orang ini cuma bisa nuker $20. Which is gak apa-apa sih, cuma ya gue harus balik lagi ntar kalau butuh. Oke deh, gue lanjutin lagi nanti. Bye.
Guys, ini panas banget. Gue akan membuka atapnya ini dan gue juga sembari mau ngetes kalau misalnya gue bikin video bagus apa enggak. Takutnya kan berisik kan sama suara-suara dari jalanan. So kita coba ya. Kalau nggak bagus, ya udah nggak dibikin lagi gitu. Hari ini mendung-mendung, panas, aneh cuacanya. Semoga nggak hujan pas lagi atap ini gue buka. Ikutin gue ya guys, check it out. Chicago udah mulai macet lagi karena udah mulai banyak yang divaksin di sini. Terlebih lagi di Illinois, Chicago. Jadinya udah mulai banyak toko-toko yang dibuka, kayak bar, restoran yang dulu-dulunya tuh dibatasin, sekarang mulai kapasitasnya dinaikin. Jadi ini entah ya orang-orang udah pada balik lagi ke Chicago atau gimana. Jadi macet, rame lagi. Berisik gak sih pakai ini? Ini baru pertama kalinya nih gue bikin video atapnya dibuka. Sekalian mau beli minuman juga, minuman kayak bubble tea gitu loh guys. Kalian tahu kan, kalian paham kan minuman bubble tea. Sembari gue on the way ke minuman bubble tea ini, gue akan tunjukin ke kalian di mana sih sekolah gratis gue. Sekolah gue, sekolah kecintaan gue. Waktu itu gue sekolah belajar bahasa Inggris tuh di sini, di Truman College. Tuh, college-nya biasa aja sih, kecil, terus di dekat stasiun juga. Jadi tuh bener-bener emang buat anak sekolah banget ya. Tuh. Di sini dulu gue belajar bahasa Inggris dan ketemu dengan teman-teman gue. Nih, jadi gue beli minuman bubble tuh di sini. Ini minuman favorit gue, Kumputi. Ada sih beberapa brand yang lainnya, cuma gue paling suka di sini. Harganya, ini harganya guys. Biasanya gue beli di Taromnya yang medium plus tapioka itu sama teh semuanya tadi hampir $5. Oke, thank you. Yeay, yummy. Mana cuaca lagi panas kan? Seger deh minum ini. Nah, ada Indomie nih di sini nih. Kalau gue sih pengen datang, cuma yang nggak tahu lah ya kapan nyampe nya. So kita beli aja dulu, berjaga-jaga. Beli dua aja. Nah, biasa gue juga beli ramen di sini. Ini ramen yang enak nih. Nih, ada santan juga say. Gue bisa beli santan di sini. Nah, ini kerupuk biasa gue beli, cuma gue lagi nggak pengen makan kerupuk. Macam-macam. Sambal dan bumbu-bumbu barbecue juga ada. Gue lagi nggak pengen beli ini. Gue mau tunjukin aja ke kalian. Gue pengen beli bihun. Mana ya bihun yang gue pengen? Ini yang kayak apa nih namanya? Rambut nenek. Tapi rambut neneknya tuh gak ada. Bihun. Tuh, kecap bisa. Coba lagi nggak pengen beli kecap. Nanti aja kalau gue mau pindahan ke rumah baru, gue baru belanja nih kebutuhan buat rumah baru. Sekarang gue cuma beli beras sama tahu. Gue pernah beli ikan ini nggak fresh, gue nggak mau, nggak suka. Gue juga nggak pernah beli daging di sini sih. Jadi kayaknya kelihatannya nggak fresh. Ya, udang juga. Udangnya masih hidup, mampus. Kaget gue. Ikan, udang.
Nah, ini yang gue cari, beras. Tapi sebelum beli beras, gue mau makan. Aku nih say, coy, kau kelihatan coy. Gue mau beli ini tofu sama bean sprout. Wah, ini baru nih, tadinya nggak ada kayak gini. Yang beli ini satu. Tofu. Sama pasti kalau gue kesini, dan gue selalu beli cabai. Gue nggak ada cabai di rumah. Ya, kita golek. Kita bikin dosa. Yang dua. Ini dia. Ini berasnya enak say. Gue direkomenin sama temen gue. Cuma kecil. Gue biasanya beli yang ini jasmine rice. Not too bad. Gue juga suka ini. Tapi gue sekarang beralih ke sini gara-gara temen gue. Oke deh, sekarang gue bayar ya. Hai guys, gue udah selesai belanja. Tadi tuh habis sekitar $18 yang tadi gue ambil itu. So ya, yeah, not too bad. Sekarang udah selesai, saatnya gue pulang. Begitu aja hari ini, gak ada spesial. Gue belum nyalain, gue pikir udah nyalain mobil. Ternyata kuncinya baru gue masukin tapi belum gue starter. Pas gue mau mundur kok nggak bisa mundur, gak boleh gue. Minuman gue masih ada dikit. Oke, sekarang gue mau cerita sekolah gratis apa yang gue dapet waktu pertama kali gue tiba di Amerika. Jadi begini ceritanya, awal tuh gue nggak tahu mengenai sekolah gratis ini guys. Gue tahu info ini dari temen gereja. Tempelan handphone gue tuh kurang bagus, padahal gue belinya udah di toko handphone yang cukup terpercaya, yang harusnya kualitasnya bagus ya, ternyata enggak. Back to the story again. Jadi gue awalnya itu dapat info mengenai sekolah gratis ini dari teman gereja gue. Awal itu kan gue nggak punya teman ya guys ya. Manalah gue tahu mengenai info-info sekolah gratis ini. Pas gue lagi di dalam gereja itu, mereka bilang, kamu kalau mau nyari teman, coba deh ikut program ini, gitu kan. Gue bilang program apa? Disebutin kan tuh namanya. Gue bilang gue nggak tahu itu apa. Itu tuh biasanya terkenal memang buat para imigran-imigran yang baru pertama kali datang ke Amerika. Nama programnya adalah ESL, English Second Language. Jadi itu program udah terkenal banget guys di Amerika. Gue aja yang ketinggalan zaman karena gue nggak punya teman di sini, jadi gue nggak tahu info tersebut. Terus gue tanya sama dia, lo tahu dari ini, tahu ESL ini dari mana? Dia bilang, gue tanya gitu kan. Terus dia bilang ya, gue awalnya juga seperti itu. Gue nggak punya teman di Amerika. Gue bingung mau ngapain, bahasa Inggris gue pas-pasan. Terus dia bilang, kalau menurut saya bahasa Inggris kamu sudah bagus, tapi dicoba aja. Biasanya memang itu buat untuk para pemula banget, yang mereka yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, atau yang memang mereka pengen sekolah lagi bahasa Inggris, dan mereka pengen melanjutkan kuliah di Amerika. Standar kuliah di Amerika itu memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya guys, kalau menurut gue ya. Nggak yang seperti kalian bayangkan itu susah buat sekolah di Amerika. Nggak, biasa aja di sini. Yang penting kalian itu mau niat. Dan bahkan yang gratis-gratis pun beasiswa itu mereka banyak di sini. Karena memang Amerika itu menomorsatukan pendidikan. Jadi mereka berusaha untuk ya buat rakyat-rakyatnya untuk pada sekolah lagi gitu. Apalagi sekarang standar S1 tuh kayak nothing gitu, kayak nggak ada papanya. Kebanyakan tuh yang anak-anak zaman seumuran yang 20-an gitu, yang umuran 20, sekarang mereka tuh pasti langsung ambil S2 karena banyak lapangan pekerjaan yang meminta S2. Padahal menurut gue ini ya standar banget gitu loh kerjaannya.
bukan yang maksudnya tinggi-tinggi banget yang kayak seperti apa gitu, manajer atau apa, yang biasa-biasa aja gitu. Mereka sudah meminta S2. Memang tergantung pekerjaannya lagi ya. Terus dia bilang memang kalau yang udah bisa bahasa Inggris biasanya mereka nggak izinin, jadi mereka biasa langsung ke tahap yang harus bayar. Jadi ada yang gratis, ada yang bayar. Terus dikasih tahu sama dia, kamu bahasa Inggrisnya tesnya dijelek-jelekin aja, dibilang gitu, supaya kamu bisa ikutan yang gratisnya dulu, supaya kamu lihat gitu kan suka apa enggak. Dan ternyata bener guys yang dibilang sama teman gereja gue ini, kalau memang cuma yang belum bisa banget baru bisa ikut yang gratis. Jadi kalau emang udah bisa bahasa Inggris dan pengen melanjutkan sekolah kayak kuliah S2, S1 itu harus yang bayar. Jadi ada kelas 1 sampai kelas 8 itu yang gratis. Yang berikutnya tuh disebutnya 101 sama 102, gue nggak ngerti deh, gue lupa namanya apa. Itu yang bayar. Itu pun juga yang nggak mahal-mahal banget sih. Kayaknya cuma yang 100 sampai $300 gitu per satu kelas. Jadi masih oke lah. Akhirnya pas dia tahu gue pas gue ngomong kan deh, mereka tahu tuh kalau gue bisa bahasa Inggris. Dia bilang harusnya kamu nggak usah ikut yang gratis, langsung aja yang bayar. Biasalah marketing kan. Terus gue bilang gue belaga bego aja. Emang sebenarnya bahasa Inggris gue juga nggak bagus-bagus banget sih guys, biasanya yang standar gitu. Gue bilang bahasa Inggris gue nggak terlalu bagus banget, grammar gue berantakan, bla 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 bla. Gue cari alasan lah supaya gue bisa ikut yang gratis dulu ya kan. Akhirnya dibilang oh ya udah, coba deh kamu ikut tes written testnya dulu. Gue ikut kan tuh written testnya. Akhirnya gue dapet di level 6. Masuk kan tuh gue. Pas di level 6 gue kayak ngerasa bosen guys, karena tuh bener-bener ya ternyata yang bener-bener basic banget gitu loh, yang gue pelajari waktu gue SD gitu loh, yang bener-bener yang kayak aduh pokoknya standar banget lah. Tapi gue bersyukur di level itu gue malah ketemu yang namanya kayak hidayah gitu ya. Memang semua itu udah ada jalannya ya guys ya, semua itu udah ada takdirnya. Di level 6 itu gue ketemu sama temen gue orang Vietnam yang mengajarkan gue untuk jadi nail technician. Dia bilang uangnya lumayan kalau kamu tuh jago gitu, kalau kamu tuh bisa segala macam, kenapa kamu nggak coba. Dan apa namanya, sekolahnya juga nggak susah-susah banget. Itu ya guys ya, gue di ESL itu gue ketemu dengan teman-teman baru dari berbagai macam negara, dari berbeda-beda cerita, beda latar belakang. Itu yang membuat gue yang langsung oh wow, gue beruntung banget ya gitu bisa sampai Amerika dengan cara legal, dengan cara yang kayaknya tuh semua dipermudah sama Tuhan. Banyak setelah gue bosen di level 6, gue minta naik level. Gue pergilah ke level yang paling atas, level 8. Di level 8 ini gue ketemu teman-teman yang wah fun banget, seru. Teman-teman deket gue yang selama ini gue hangout itu semuanya gue kenal dari ESL, orang Amerika itu. Gue mau cerita takut kalian ini nggak bener kan, ini cuma bisa-bisaan lu aja lebay. Kalian harus merasakan sih baru tahu ya. Orang Amerika itu nggak gampang mau berteman. Jadi gue itu nggak punya teman orang Amerika. Ada cuma satu deh guys. Itu pun karena dia itu suaminya temen gue yang di ESL itu. Jadi karena kita suka hangout bareng ya jadinya temenan gitu. Tapi yang bukan yang kayak deket juga, yang curhat atau gimana. Dan ESL itu yang benar-benar membantu banget gue punya teman, membuat gue pede, membuat gue bersyukur akan hidup ini gitu kan, kalau gue tuh diberikan kemudahan buat sampai ke Amerika. Dan malah dari teman-teman ESL ini yang memberikan gue lapangan pekerjaan gitu kan, gue mempunyai connection segala macam, itu yang membuat gue gampang gitu nyari kerjaan di Amerika. Caranya nge-apply-nya ESL ini biasanya di setiap kota itu ada, setahu gue ya. Jadi kalian cari di Google aja ESL, English Second Language.
Caranya itu gampang banget. Kalian datang ke sekolahnya, cuma bawa apa? Paspor. Kalian yang pakai turis visa aja tuh bisa. Jadi ada temen gue orang Meksiko, dia datang ke sini pakai turis visa, memang pengen berlibur. Bilang aja kalian mau sekolah S2 atau S1 atau apalah gitu. Gue nggak ngerti dikasih pertanyaannya seperti apa, pokoknya dia bisa gitu loh. Dia cuma pakai paspor doang dan dia bisa sekolah buat belajar bahasa Inggris. Tapi memang ya guys ya, yang diajarin itu dasar-dasar ya. Jadi kalian kalau emang bener-bener niatnya mau nyari temen kayak gue, pergilah ke ESL. Itu tuh bener-bener dari semua negara ada, seru banget. Ada tuh temen gue ikut di Wisconsin, dia bilang katanya seru juga. Guru-guru itu udah pada tua, dan katanya sih mereka digaji dari pemerintah. Jadi mereka itu bukan yang, walaupun kita gratis belajar bahasa Inggris, tapi bukan berarti mereka nggak digaji guys. Mereka digaji juga ternyata dari pemerintah. Dari pajak-pajak yang kita bayar inilah, sebenarnya nggak gratis juga sih. Kan gue bayar pajak ya kan. Nah banyak tuh teman-teman gue yang mereka ternyata ikut ESL ini niatnya mau kuliah. Kalau gue kan enggak. Gue cukup lah punya S1 dari Indonesia. Gue gak mau sekolah lagi S1, S2 di Amerika. Karena apa? Pertama, mahal. Walaupun udah dapat beasiswa, tapi kan gak beasiswa 100%. Ada yang 100%. Itu temen gue dapet tuh 100%. Dia yang dari yang sekolah yang tadi gue tunjukin itu di college. Jadi bisa kalian ke City College, kalian tanya-tanya di sana. Biasanya kalau City College itu yang murah-murah. Jadi kayak sekolah, kalau di Indo itu kayak sekolah negeri kampus gitu. Jadi mereka tuh ada dananya dari pemerintah buat ngasih beasiswa ke orang yang nggak mampu, ke imigran baru. Pokoknya itu bener-bener Amerika itu mereka mau nomor satukan pendidikan. Mereka nggak mau imigran yang sini jadi gembel guys. Mereka mau imigran ini mereka semua sekolah juga mempunyai pendidikan yang sama dengan masyarakatnya mereka gitu loh, dengan citizennya. Jadi itu salah satu nilai plusnya yang gue suka di Amerika ya, pendidikan. Nggak kayak di Indo, aduh udah disebutin deh. Kalau di Indo udah kalian tahu kan ya di Indo kayak gimana pendidikan. Thank you. Tadi kalian dengar gak ada yang bilang katanya mobilnya bagus. Jadi itulah pengalaman gue mengenai sekolah. Macam-macam guys sekolah bahasa Inggris ini. Ada yang belajar pronunciation, ada yang belajar grammar, segala macam. Pokoknya kalian yang baru-baru banget nyampe di Amerika, bingung mau punya teman buat belajar bahasa Inggris, itu gimana? Cobalah ESL. Kalian, karena di ESL itu kalian akan ketemu teman-teman yang senasib dengan kita, alias imigran-imigran. Jadi kalian tuh lebih pede gitu loh ngobrol bahasa Inggris, walaupun mungkin sama-sama jelek gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu kan. Semua belajar dari bawah, nggak yang langsung bisa. Segala sesuatunya memang kita harus coba dari bawah. Oke deh guys, see you later. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah. Kalau kalian pengen gue cerita tentang lain hal mengenai Amerika, gue akan bersedia bikin buat kalian. Dan gue juga akan bikin video mengenai sekolah di Amerika dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dan itu buat pemegang green card ya. Jadi kita pemegang green card itu bisa dapat beasiswa guys. Jadi gue akan cerita di video berikutnya. Oke, bye bye. Have a good day.